Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Nurul Sania dari kelas C dengan NPM 211002029. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dokumen persyaratan sertifikasi halal. Yang pertama, apa itu sertifikasi halal MUI? Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, di mana sertifikasi halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun tujuan dari sertifikasi halal ini ialah pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat mententeramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Nah, kesinambungan proses produksi halal ini dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. Kemudian, untuk membuat sertifikasi halal ini yang paling penting diketahui agar produk dan jasa yang produsen tawarkan sesuai dengan syariat Islam sehingga para konsumen yang beragama Islam dapat meyakini jika produk yang dipilih telah sesuai dan aman untuk dikonsumsi. Sebagaimana hal ini juga berkaitan dengan kebijakan baru yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yaitu Muhammad Akil Irham. Beliau menyatakan semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan wajib untuk memiliki sertifikasi halal, paling lambat 17 Oktober 2024. Nah, barang siapa yang tidak menjalankan kebijakan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, di mana sanksi tersebut bisa berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran atau barang yang dijual. Kemudian ada pun syarat dan cara membuat sertifikasi halal atau dokumen sertifikasi halal. Yang pertama, ada surat permohonan. Yang kedua ada formulir pendaftaran, di mana formulir pendaftaran ini menyangkut data pelaku usaha yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau nomor NIB, identitas penyelia halal yang dilengkapi dengan penetapan penyelia halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan sertifikat pelatihan penyelia halal. Yang ketiga, nama produk dan jenis produk, di mana ini memuat nama dari produk yang dianjurkan dalam sertifikasi halal disertai dengan salinan surat izin edar atau surat izin lainnya terkait produk tersebut. Yang keempat ada daftar produk dan bahan yang digunakan. Nah, di sini mencantumkan apa saja produknya dan bahan apa saja yang digunakan dalam produk tersebut, apakah memang bahan tersebut halal atau tidak. Yang selanjutnya itu ada dokumen pengolahan produk, di mana ini merupakan keterangan alur dan proses pengolahan produk dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir ini ada sistem jaminan produk halal, di mana sistem ini digunakan untuk menjaga kesinambungan proses produk halal. Para pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal dan mengacu pada dokumen sistem jaminan produk halal yang berlaku sebelum peraturan pemerintah diundangkan. Nah, adapun persyaratan mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dikutip langsung dari akun Instagram Kemenko PUKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan sertifikat halal secara gratis bagi pengusaha mikro terpilih. Nah, adapun caranya, yang pertama dengan nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua melampirkan nomor induk kependudukan atau NIK, yang ketiga melampirkan alamat domisili yang jelas, yang keempat mengisi formulir pendaftaran secara online di link https://sertifikat_halal_umum. Yang kelima, merupakan usaha mikro atau usaha dengan modal di bawah 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
dan hasil penjualan tahunan kurang dari 2 miliar. Yang keenam, paling sedikitnya memiliki satu jenis produk dan sudah memiliki pasar yang diproduksi secara kontinu selama 1 tahun. Lalu memiliki website atau media sosial. Yang kedelapan, mengikuti prosedur atau cara membuat sertifikat halal. Yang kesembilan, menyertakan nama produk. Yang kesepuluh, memiliki sertifikat SPP IRT. Yang kesebelas, melampirkan daftar produk dan bahan yang digunakan. Yang ke-12, proses pengolahan produknya seperti apa. Dan yang terakhir, pernyataan pelaku UMKM yang memuat ikrar atau akan kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPh-nya. Kemudian, adapun keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022 mengenai persyaratan pelaku UMK yang dapat mengajukan self-declare antara lain. Yang pertama, jenis produk. Produk yang dapat didaftarkan secara self-declare merupakan produk yang tidak berisiko atau tidak menggunakan bahan baku yang tidak kritis. Nah, di sini bahan bakunya sudah dipastikan halal. Selain itu, produk tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong yang sudah bersertifikasi halal. Adapun jika produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa, itu dibuktikan dengan KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang tercantum di dalam NIB. Nah, daftar jenis produk yang dapat didaftarkan secara self-declare mengacu pada lampiran keputusan BPJPH nomor 33 tahun 2022. Ada selanjutnya bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan tidak berbahaya dan dapat dipastikan kehalalannya, yaitu dapat dibuktikan dengan menggunakan sertifikat halal atau termasuk ke dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, di mana ini juga diatur dalam KMA nomor 1360 tahun 2021. Selanjutnya ada proses produksi, di mana proses produksi ini dilakukan secara sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya. Proses pengawetan produk tidak menggunakan teknik irradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, dan kombinasi beberapa metode pengawetan atau teknologi Hardel. Selanjutnya ada lokasi, tempat, dan alat. Proses produk halal atau PPH, para pelaku UMK ini memiliki lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk tidak halal. Jadi harus ada sekat antara lokasi, tempat, dan alat untuk produk halal dan yang tidak halal. Selanjutnya memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Nah, para pelaku UMK harus memiliki NIB, yaitu nomor identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Nah, pembuatan NIB ini dilakukan melalui sistem OSS atau One Single Submission, atau juga disebut dengan tanpa biaya atau gratis. Nah, lanjut ke surat izin edar. Di mana surat izin edar ini, para pelaku UMK memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, baik itu PIRTMD atau UMOT atau UKOT, sertifikat Like Higienis Sanitasi atau SLHS, untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait. Lanjut ada keaktifan produksi. Nah, para pelaku UMK secara aktif sudah berproduksi selama 1 tahun sebelum proses permohonan sertifikasi halal. Lanjut ada verifikasi oleh pendamping, di mana pelaku UMK harus diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH atau proses produk halal. Dan yang terakhir melengkapi dokumen, di mana pengajuan di si halal atau si halal ini pelaku UMK harus melengkapi dokumen pengajuan self-declare secara online melalui si halal. Dokumen pengajuan yang perlu disiapkan antara lain dokumen penyelia halal berupa salinan KTP dan surat pengangkatan. Adapun template manual SJPH atau sistem jaminan produk halal yang telah diisi lengkap.
foto proses produksi, foto produk, data bahan baku, dan dokumen izin edar jika ada. Selanjutnya ada NIB terkait jenis produk. Produk yang didaftarkan secara self-declare merupakan produk yang tidak berisiko atau tidak menggunakan bahan baku yang tidak kritis. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan tadi. Bahan yang digunakan, proses produksi, lokasi, tempat, dan pembuatan memiliki NIB, omset atau hasil penjualan pelaku UMK. Adapun omset atau hasil penjualan pelaku UMK, di mana pelaku UMK memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Adapun masa berlaku sertifikat halal sesuai dengan aturan yang tertera pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk, sertifikasi halal memiliki masa berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, terkecuali jika terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal ini berakhir. Nah, berikut di bawah ini kami bagikan cara perpanjangan sertifikat halal atau sertifikat jaminan produk halal. Nah, untuk proses atau alur perpanjangan sertifikat halal, yang pertama itu mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dilengkapi dokumen. Yang pertama, salinan sertifikat halal. Yang kedua, surat pernyataan yang menerangkan produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan pPH dan komposisi bahan dengan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, hasil pengawasan oleh pengawas CPH. Selanjutnya, melaporkan kepada BPJPH dilengkapi dengan dokumen. Yang pertama ada dokumen perubahan komposisi bahan. Yang kedua, salinan sertifikat halal atas bahan yang dirubah. Catatan, jika bahan yang dirubah tidak dapat sertifikat halal, maka pelaku usaha melakukan permohonan kembali sertifikat halal kepada BPJPH. Adapun tata cara memperpanjang masa berlaku sertifikat halal LPPOM sendiri sudah mempermudah proses baik pengajuan sertifikat halal maupun perpanjangan sertifikat halal. LPPOM telah menerbitkan aplikasi Serol sebagai sarana pengajuan dan perpanjangan sertifikat. Aplikasi Serol ini sendiri merupakan sistem pelayanan sertifikat halal LPPOM yang secara online, di mana dengan sistem ini pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat halal produk, baik permohonan sertifikat baru atau perpanjangan secara online, tanpa batas waktu dan tempat. Dengan aplikasi ini, pelaku usaha dapat melakukan perpanjangan sertifikat halal dengan mudah. Yang pertama, masuk aplikasi Serol. Untuk memperpanjang atau perpanjangan sendiri, pelaku usaha dapat langsung mengakses aplikasi Serol dengan menggunakan akun yang sudah dimiliki sejak proses pengajuan sebelumnya. Yang kedua, melakukan registrasi, di mana setelah masuk ke aplikasi Serol, pelaku usaha harus melakukan registrasi berupa registrasi renew untuk melanjutkan perpanjangan. Pelaku usaha harus melakukan registrasi sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin melakukan perpanjangan sertifikat, maka bisa memilih menu registrasi renew pada aplikasi Serol. Yang ketiga, membayar biaya registrasi. Nah, kemudian setiap pelaku usaha yang sudah melakukan registrasi diharuskan untuk membayar biaya registrasi. Nah, biaya registrasi yang harus dibayar oleh setiap pelaku usaha sebesar Rp200.000.
Setelah melakukan pembayaran biaya registrasi, kemudian bukti pembayaran harus dikirimkan melalui menu yang ada. Dan yang terakhir, mengunggah data yang diperlukan. Nah, ini merupakan tahap terakhir di mana setiap pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan sertifikat halal harus mengunggah data-data yang diperlukan, di mana data yang diunggah harus sesuai ataupun seperti data mengenai sertifikat halal. Namun, para pelaku usaha tidak perlu khawatir untuk mengumpulkan kembali data-data tersebut, karena biasanya data tersebut sudah ada sewaktu para pelaku usaha mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu. Nah, para pelaku usaha di sini cukup mengecek ulang kelengkapan data dan jika terdapat penambahan data atau dapat mengunggahnya kembali di menu yang disediakan. Setelah itu, tinggal menunggu prosesnya, kemudian sertifikat halal sudah diperpanjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.